Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah yang kedua. Biarlah perkenanan Tuhan turun pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih buat rahmat-Mu yang baru, kasih-Mu yang baru Tuhan untuk kami ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Boleh memandang wajah-Mu yang kudus. Oh
kasih Tuhan bagi hari pandang. Haleluya. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Pandang Dia. Pandang Dia, Yesus yang sanggup memulihkan. Saat-saat yang indah kami rindukan bersama-sama dengan Engkau Bapa kami. Dekat erat hati kami, ini hidup kami Tuhan. Segalanya ku bagimu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi mengalami sungai sukacita surga mengalir untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan terima berkat-berkat ilahi-Mu. Kami mau mengalir bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Merasakan sukacita surga. Sungai sukacita surga boleh mengalir, menjamah, melawat kehidupan kami Tuhan. Siap kita yang pagi hari ini siap untuk mengalir bersama-sama dengan Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Kami mau benar.
Saya persilahkan untuk kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yesus, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sebab Kau saja yang layak kami tinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Layak kami puji, layak kami tinggikan. Yesus. Mari bersama-sama dengan saya katakan Bapak Ibu. Kedua tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kau ku sembah.
Mari buka tangan kita tinggi-tinggi saudara, angkat. Kau ku sembah, kau ku sembah. Inilah penyembahan kami Tuhan. Jesus, Jesus. Ini pujian hati kami Tuhan. Kau yang ku sembah, kau ku sembah. Di hadirat-Mu kami datang sujud menyembah-Mu ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Engkau telah memperkenankan untuk kami boleh mendapatkan kemurahan dan perkenanan-Mu untuk menghampiri tahta anugerah-Mu. Sebab di sana Tuhan, Engkau telah sediakan dengan limpah bagi kami segala yang kami butuhkan. Baik untuk sebuah kehidupan kekal yang Tuhan sudah kerjakan dan sediakan. Baik untuk kehidupan yang sementara, segala yang fana. Tuhan, Engkau juga sediakan bagi kami. Baik yang secara materi dan jasmani untuk kami hidup di dunia ini. Sungguh kami percaya pemeliharaan dan pertolongan-Mu itu limpah tersedia bagi kami. Dan di dalam naungan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh ada, kami boleh tinggal, kami boleh hidup. Dan kami mau kuasa Roh Kudus-Mu mengerami setiap kehidupan kami. Supaya kuasa kehidupan ilahi itu boleh makin bertambah-tambah atas kami. Sehingga terang dan kemuliaan Tuhan itu boleh nyata dan bercahaya atas setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau menikmati anugerah kuasa firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah mengurapi setiap kami untuk kami boleh tinggal, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kuasa firman-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh ada memasuki di minggu yang baru. Saudara kekasih, kalau kita menjalani hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani, kita bersyukur kalau Tuhan menyingkapkan dan membukakan pengertian kepada kita bahwa dalam setiap hari-hari yang kita jalani, Tuhan itu punya rencana secara spesifik, secara khusus dalam setiap pribadi kita. Ya, ada waktu yang dimana perkenanan Tuhan itu sedang terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan di mana Tuhan mau berkarya secara khusus dalam setiap pribadi kita. Ya.
Atau yang juga kita belajar mengenal waktu kairosnya Tuhan. Saudara kekasih, kalau minggu ini ya di tanggal 21 di kalender Almasih kita, atau kalau kita mengingat setelah hari Pentakosta tanggal 31 Mei yang lalu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagaimana Yesus setelah dibaptis dipenuhi oleh Roh, dibawa oleh Roh itu ke padang gurun 40 hari. Ya. Demikian juga kita sedang belajar bagaimana setelah hari Pentakosta di tahun ini kita belajar untuk mengerti padang gurun yang Tuhan sediakan bagi kita. Melalui kesesakan yang sedang kita alami, pandemi COVID-19 ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah suasana, situasi yang dalam kendali Tuhan, Tuhan sedang membawa kita untuk mengalami padang gurun dalam hidup kita. 40 hari setelah Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, kita belajar bagaimana 40 hari kita setelah hari Pentakosta ya. Tepatnya hari ini adalah hari yang ke-21. Atau dengan kata lain, dari 40 hari yang sedang kita jalani, kita sedang masuk di 20 hari sisa ya. Separuh dari 40 hari kita sudah lewati. Kita masuk hari yang pertama di separuh sisa kita 20 hari ke depan. Mari kita mau siapkan hati kita ya. Saudara, mengerti akan jalan-jalan Tuhan melalui kebenaran firman yang disingkapkan bagi kita, itu akan mempersiapkan kita untuk kita akan mengalami momentum-momentumnya Tuhan. Ingat saudara, setiap yang namanya waktu Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak mempersiapkan hati, kalau kita tidak mempersiapkan hidup, kita akan kehilangan momentum itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mau belajar mengerti firman Tuhan, supaya kita ini mempersiapkan hidup kita akan mengalami momentumnya Tuhan. Saudara, kalau misalnya kita ada pemberitahuan terlebih dahulu, ya, nanti kira-kira jam 2 di depan rumah atau di depan gereja Jalan Yosudarso, nanti akan melintas rombongan, ya, dari pemimpin-pemimpin baik dari Pak Bupati, mungkin Gubernur, atau mungkin Pak Presiden mau lewat. Nanti diperkirakan jam 2 mau lewat Yosudarso. Nah, saudara, maka kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga kalau nanti momentum itu tiba, kita tidak kehilangan momentum itu. Nah, ini gambaran bagaimana kalau kita mengerti waktu perkenanan Tuhan, maka kita akan mempersiapkan diri kita untuk waktu itu tidak akan lalu begitu saja. Nah, saudara kekasih, kita sudah belajar 40 hari di padang gurun. Dan kita akan belajar lebih dalam. Kalau minggu kemarin kita masuk bagian yang pertama, 3 tempat persinggahan ya, yang dijalani oleh bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Mereka beristirahat di Sukot dan di Etam dan di Migdol. Migdol adalah titik balik setelah mereka mengalami mujizat Laut Tiberau itu terbuka. Dan hari ini kita mau belajar setelah bangsa Israel ada di padang gurun Syur. Setelah mereka melewati Laut Tiberau, mereka masuk padang gurun Syur. Sebelum mereka masuk ke Gunung Sinai, sebagaimana rencana Tuhan dari sejak semula melalui Musa supaya memberitahukan kepada Firaun, supaya Firaun membebaskan umat Allah, supaya orang-orang Israel, umat Allah ini beribadah kepada Allah di padang gurun. Nah, saudara kekasih, dari Mesir mereka mengalami 3 perjalanan persinggahan sampai di Laut Tiberau. Dan kita mau belajar sekarang setelah dari Laut Tiberau sampai ke Gunung Sinai. Ada 2 bagian. Ya. Bagian pertama mereka di padang gurun Asyur, lalu yang kedua mereka ada di padang gurun Sin. Ya, ada 2 padang gurun yang mereka lewati sebelum mereka sampai di Gunung Sinai. Alkitab mengajarkan tanggal 15 bulan pertama
mereka keluar dari Ramses, mereka keluar dari Mesir. Lalu tanggal 15 bulan yang ketiga, atau hanya perlu 2 bulan perjalanan. Kalau hitungan bulannya bulan yang ketiga. Tapi kalau dihitung dari tanggal 15 bulan pertama, maka 2 bulan kemudian tanggal 15 bulan yang ketiga, bangsa Israel sudah sampai di Gunung Sinai. Nah, sebelum itu ada tanggal 15 bulan yang kedua, mereka sampai yang namanya di padang gurun Sin. Di sanalah mereka mengalami yang namanya mana dari sorga itu turun. Nah, saudara lihat tanggalnya 15 bulan pertama, 15 bulan kedua, 15 bulan ketiga. Artinya begini saudara, Tuhan kita bergerak di dalam sebuah waktu yang tetap. Tetap di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengerti. Ya, tetap di sini bukan seturut kehendak kita, semau kita. Kalau kita mengerti timing ini saudara, kita akan mengerti bahwa jawaban-jawaban doa yang kita naikkan kepada sorga, itu jawaban doa itu akan tiba pada kita itu tepat pada waktunya Allah. Ya. Ambil contoh di kitab Daniel, saudara. Waktu Daniel berdoa, Alkitab mengatakan begini, 21 hari kemudian doa Daniel itu sampai ke Daniel. Padahal Alkitab mengatakan waktu Daniel berdoa, saat itu juga Tuhan itu mendengar dan Tuhan menjawab doa Daniel. Cuman antara jawaban dari sorga sampai kenyataan bagi Daniel itu perlu 21 hari. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan ternyata jawaban doa ini dihambat, dihalang-halangi oleh penguasa Persia, penguasa udara, roh-roh jahat. Tetapi saudara, di dalam waktu Tuhan juga, bahwa kalau Tuhan izinkan untuk sementara waktu kejahatan, kuasa kegelapan menghalang-halangi pertolongan Tuhan, itu karena Tuhan memang mempersiapkan waktu yang tepat untuk kita. Mematangkan buah itu supaya kita bisa nikmati. Nah, jeda waktu inilah saudara, waktu di mana Tuhan mau kesabaran, ketekunan itu menjadi buah, menjadi karakter kita. Bukan pribadi yang mudah patah, pribadi yang mudah menyerah, ya. Pribadi yang lembek, pribadi yang tidak teguh. Tetapi saudara, Tuhan mau melalui jangka waktu antara jawaban doa itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan mau mengerjakan dalam hidup kita satu buah karakter ilahi, ketekunan. Saudara, oleh sebab itu mari kita mau belajar mengerti momentumnya Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan kita itu bergerak di dalam waktu tetapnya untuk kita. Sebelum kita mau belajar lebih lanjut dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun Syur, di kitab Keluaran pasal 15, kita mau memperhatikan dulu, melihat, menyaksikan klip firman Tuhan menjadi pelajaran mengingat kita 3 minggu yang sudah kita jalani hari ini dan ke depan.
Ya, saudara kekasih, hanya perlu perjalanan waktu 2 bulan bangsa Israel sampai ke Gunung Allah, ke Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai itulah rencana dan kehendak Tuhan ditetapkan. Bangsa Israel menerima perjanjian ilahi Tuhan yang ditulis oleh Allah sendiri di loh batu. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana perjalanan bangsa Israel ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita hidup hari-hari ini. Sebab apapun yang sedang kita alami yang terjadi, Tuhan itu turut bekerja untuk mengerjakan dalam kehidupan kita apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Supaya itu bertambah-tambah dalam hidup kita. Saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuan ilahi Allah adalah untuk mereka menggenapkan janji. Sebuah yang namanya tanah pusaka, tanah perjanjian itu. Tetapi sebelum mereka bisa masuk dan menikmati itu, harus ada perubahan karakter kehidupan. Mentalitas bangsa Israel yang 400 tahun lebih diperbudak di Mesir, itu membentuk mentalitas bangsa Israel ini adalah mentalitas budak. Sehingga mereka perlu untuk ada dulu di di padang gurun di Sinai. Di sanalah Tuhan ingin mengubah karakter dari seorang budak, berubah menjadi karakter dari seorang pangeran kerajaan sorga. Saudara, Tuhan sedang membawa kita hari-hari ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, seakan-akan kita dibawa dan dimasukkan di padang gurun itu, kesesakan pada akhirnya untuk mendatangkan yang baik buat kita, supaya kita akan berhak masuk bersama dengan Dia di dalam kerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu mari kita mau belajar persinggahan kita setelah melewati Laut Tiberau. Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 hingga yang ke-26. Kita mau memperhatikan Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, saudara, setelah mereka mengalami mujizat di Laut Tiberau, mereka masuk padang gurun Syur, dan selanjutnya mereka akan masuk ke padang gurun Zin, di mana mereka pada akhirnya sampai ke Gunung Sinai. Nah, di padang gurun Syur ini saudara, ada peristiwa yang dikatakan setelah 3 hari perjalanan di padang gurun, mereka kehabisan air. Ya. Persediaan air yang mereka punya sudah habis, kering. Saya bisa bayangkan 3 hari perjalanan di padang gurun dengan kondisi krisis air. Wah, ini kondisi yang gawat, saudara. Ya, orang kalau lapar itu mungkin masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau orang dehidrasi, kehabisan air, itu bisa mati, saudara. Ya. Dengan kata lain, bangsa Israel setelah mengalami mujizat Tuhan, Tuhan izinkan mereka mengalami kekeringan. Saudara, mujizat Tuhan itu bukan tujuan utama pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan siapkan mujizat buat kita, itu bukan tujuan akhir Tuhan. Di dalam menetapkan dan memanggil kita menjadi umat ketebusannya. Mari kita mau menjadi orang-orang percaya hari ini. Hidup kita itu disertai mujizat. Bukan hidup mengejar mujizat. Saudara, pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Tapi kadang Tuhan izinkan
Kalau pertolongan itu seakan-akan tidak terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita masih bersungguh-sungguh hati percaya kepada Tuhan? Sebab Tuhan mau pengiringan kita kepada Tuhan bukan karena berkat-berkatnya, bukan karena mujizat-mujizatnya, tapi pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah karena pribadi Tuhan. Itu yang menawan hati kita, itu yang mempesona hati kita, itu yang membuat hati kita itu tertambat kepada pribadinya, bukan kepada berkat-berkat dan pertolongannya. Oleh sebab itu saudara kekasih, mujizat yang terjadi di Laut Teberau bukan tujuan utama. Mereka harus melanjutkan perjalanan. Dan sampailah mereka dalam perjalanan di padang gurun Syur ini. Mereka mengalami krisis air, kekeringan. Mereka nyaris, ya saudara, binasa. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab mengatakan begini, ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Tempat persinggahan yang pertama setelah mereka mengalami mujizat Allah di Laut Teberau. Mereka ketemu dengan Mara. 3 hari perjalanan mereka haus, mereka mengalami krisis air. Dan mereka menemukan sebuah tempat perhentian. Mara itu adalah sebuah tempat di mana ada mata air di sana, saudara. Saudara bisa bayangkan 3 hari perjalanan mereka kehabisan air, lalu mereka menemukan air. Oh, kita mengalami yang namanya masalah dan saat di mana di depan kita di tengah masalah kita menemukan sebuah harapan. Tapi ternyata saudara, di Mara juga sedang mengalami krisis. Sehingga mata air itu menjadi yang namanya kering, surut airnya, ya. Dan karenanya mata air ini menjadi pahit rasanya. Sudah bisa bayangkan, sudah 3 hari haus, ketemu dengan sumur, ketemu dengan mata airnya pahit. Wah, ini kondisi yang secara kejiwaan, ini kondisi yang begitu mudah tersulut amarah. Ya. Saudara kekasih, kita mau belajar dari peristiwa yang terjadi di Mara ini. Ya, kalau sekolah minggu kita ngajar atau dulu kita sekolah minggu kita diajar, wah di Mara Tuhan membuat mujizat. Musa melihat ada kayu, lalu kayu itu dilempar ke air di sumur Mara. Lalu air yang pahit itu berubah menjadi manis. Orang Israel minum daripadanya. Saudara, kalau cerita Alkitab versi anak-anak mungkin sampai di situ. Tapi bagi kita tidak bisa mengkonsumsi makanan kanak-kanak. Kita harus dewasa. Apa yang Tuhan maksud dengan Mara? Saudara kekasih, Mara itu memiliki arti pahit. Mara itu memiliki arti sedih. Mara itu juga memiliki arti tersakiti. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, bukan berarti kalau sudah ikut Tuhan kita tidak akan pernah mengalami hal yang pahit dalam hidup kita. Bukan berarti kalau kita sudah ikut Tuhan, kita tidak akan tersakiti. Tidak demikian, saudara. Bahkan realitanya dalam kehidupan kekristenan kita setelah kita mengikut Tuhan, kita mengalami pengalaman pahit dalam hidup kita. Kita tersakiti, kita terkhianati. Ya. Saudara, kita difitnah, kita ditipu. Wah, yang menyakitkan itu justru yang nipu kita orang yang kita percaya, saudara. Orang yang dekat sama kita. Itu rasanya sakit, pahit, tersakiti. Saudara, dalam kehidupan kita pasti kita ini tidak pernah tidak, ya. Kita ini pernahlah sedikit atau banyak
ngalami hidup ini pahit. Ya. Entah itu dikecewakan, entah itu dikhianati, entah itu ditipu. Saudara, kita pasti mengalami itu. Setelah kita ikut Tuhan, kita juga pernah mengalami itu. Sekarang yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita mengikut Tuhan, kalau kita tersakiti, saudara, itu bisa membuat yang namanya hidup kita itu jadi pahit. Bukan kita saja menjadi pahit, tetapi hidup kita juga bisa dirasakan pahit oleh orang lain. Saya mau kasih contoh dalam sebuah kehidupan ya saudara ya. Kita ketemu dengan seseorang, ya, kita berpapasan dengan seseorang, lalu orang itu memandang kita dengan memandang yang perhatian, ngikut gitu. Saudara, kalau seseorang hatinya tidak pahit, dia dipandang orang, dia tidak jadi masalah. Bahkan mungkin dia bisa menyapa dengan senyum. Tapi kalau hati orang itu pahit, saudara, ketemu sama orang itu memandang dia akan nampak milik. Loh, orang dia apa-apa ini mah nyatek, saudara. Ya. Hanya ketemu sama orang itu mungkin ini kok siapa ya? Orang itu mungkin juga mikir, ini siapa ya? Sehingga orang itu memandang. Tapi yang dipandang karena lagi pahit, ngamuk, saudara. Napa dulu? Wah, saudara. Seperti herder yang kelaparan, mau menerkam. Kenapa? Karena hidupnya lagi pahit, saudara. Orang yang hatinya pahit, lagi jalan, ketemu sama orang lain. Orang lain yang papasan sama kita, ngobrol sama temannya. Ini orang yang lah hatinya pahit langsung apa? Apa yang dirasani aku? Loh, padahal enggak ngerasani dia, saudara. Ngerti ya saudara ya? Karena hatinya lagi pahit. Lihat segala sesuatu tuh jadi buruk. Punya cara berpikir yang begitu peka. Kenapa? Karena dia mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Dan dia menjadi pahit karenanya. Saudara, Tuhan izinkan mengikut Tuhan. Kita mengalami pengalaman pahit ini. Supaya apa? Supaya kita mengalami kuasa salib Kristus. Karena dikatakan ayat selanjutnya saudara, setelah mereka sampai di Mara, mereka bersungut-sungut. Ayat yang ke-25 mengatakan gini, Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-25 ini coba kita perhatikan. Musa berdoa dan Tuhan menunjukkan kepada Musa itu kayu. Kayu di sini itu bukan ranting, saudara. Tapi kayu di sini adalah sebuah pohon yang sudah tumbang. Jadi kayu yang besar. Lalu Musa waktu melihat kayu itu dengan hikmat dari Tuhan, kayu itu diambil Musa dan dimasukkan ke sumur yang pahit itu. Air dari sumur yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudara, ini adalah sebuah pelajaran rohani buat kita. Karena bicara tentang kayu itu berbicara tentang kayu yang sama yang telah dipikul oleh Yesus. Dan di kayu yang sama itu Yesus dipakukan dan digantung di antara sorga dan bumi. Kayu itu adalah kayu salib Yesus Kristus. Tuhan izinkan kita mengalami sebuah kondisi yang pahit. Setelah kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita dikhianati, kita disakiti. Kita mengalami sebuah pengalaman pahit. Tuhan izinkan. Kenapa? Kalau dulu sebelum kita di dalam Tuhan, kepahitan itu justru membuat kita menjadi pahit. Tetapi setelah kita mengiring Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami apa yang pahit, izinkan kuasa salib itu bekerja. Karena dengan kuasa salib itu, maka apa yang pahit yang engkau alami, justru itu bisa berubah menjadi sesuatu yang manis. Saudara, ini pengalaman yang Tuhan izinkan.
Di padang gurun ini kita ketemu keadaan disakiti, dikecewakan, dikhianati. Tapi setelah kita mengikut Tuhan, kita tahu kuasa salib itu ada di dalam kita. Semua yang pahit yang Tuhan izinkan, itu diubah oleh kuasa salib itu menjadi manis. Saudara, waktu Tuhan bawa bangsa Israel ke Mara, kenapa harus ketemu dengan air yang pahit? Ternyata air pahit di Mara itu, waktu diminum itu justru membuat detoksinasi dalam tubuh bangsa Israel. Racun-racun di dalam tubuh itu digelontor, dibersihkan. Saudara, kalau kita ini sedang sakit, ya, kita dianjurkan minum obat. Obat itu rasanya pahit atau manis, saudara? Pahit atau manis? Kalau ada yang manis itu karena rekayasa dari farmasi. Aslinya obat itu pahit. Saudara, dia dibungkus dengan lapisan manis supaya orang bisa makan, minum, merasakannya. Kenapa? Kalau pahit cenderung dibuang, cenderung ditolak. Kenapa? Kita sudah terbiasa hidup itu maunya yang enak. Yang enggak enak kita tolak. Kita maunya yang manis, yang pahit kita buang. Tapi saudara, justru yang pahit itu seringkali membuat kita sehat. Kita diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang namanya manusia. Kalau hidup kita ini semuanya serba enak, tahukah saudara, kita menjadi makhluk yang paling lumuh. Makhluk yang tidak berdaya guna. Kita menjadi tidak maksimal. Justru sebaliknya, sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, manusia, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya satu tanggung jawab. Melalui kesukaran, melalui himpitan, melalui tekanan, justru potensi dalam hidup kita itu berkembang. Kesukaran itu justru membuat kita makin kuat dan makin teguh. Tetapi kita sudah dari sejak di kandungan lahir, orang tua kita itu berusaha membuat kita tuh enak. Bahkan orang tua tuh rela, nak susahmu biar ditanggung sama ibu. Susahmu biar ditanggung sama bapak, kamu udah usah nanggung yang susah. Kelihatannya baik. Tapi saudara, makhluk yang namanya manusia ini, kalau segala sesuatunya itu enak, itu justru membuat kita tidak maksimal. Tuhan izinkan pengalaman pahit. Melalui pengalaman pahit itulah engkau akan mengalami kuasa salib. Memampukan hidupmu, mengubah kehidupanmu. Saudara, detoksinasi dari semua kuasa dosa di dalam daging kita. Itu bisa terjadi kalau kita izinkan salib Kristus. Itu mengambil alih kehidupan kita. Tanpa kuasa salib Kristus, saudara tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak akan pernah bisa. Tapi sebaliknya saudara, kita ini akan sanggup, mampu, bahkan mahir untuk membalas setiap kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Kita sanggup membalasnya lebih jahat dari apa yang dilakukan orang kepada kita. Saudara, untuk menyakiti orang yang menyakiti kita, kita bisa lebih mengerikan, lebih buas, lebih jahat daripada orang yang menyakiti kita. Jadi hari ini kita mau belajar saudara. Kalau ngelihat orang yang namanya jelek terhadap kita, jangan salah. Saudara punya potensi lebih jelek daripada orang yang berlaku jelek kepada saudara. Kalau saudara melihat orang berbuat jahat pada saudara, jangan salah. Saudara punya potensi bisa berbuat lebih jahat daripada orang yang menjahati saudara. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita yang sudah ditebus melalui kuasa salib itulah, kita akan dimampukan untuk menewaskan segala kejahatan itu dengan kebaikan. Membalas semua kejahatan dengan kebaikan itu hanya bisa kita kerjakan oleh kuasa salib Yesus Kristus. Tanpa kuasa salib kita tidak bisa saudara. Tanpa kuasa salib kita tidak mampu.
Tetapi melalui mara inilah Tuhan mau kita mengalami kuasa salib itu. Apa yang pahit yang Tuhan izinkan, itu di dalam rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa salib itu bekerja dalam kehidupanmu. Dan kuasa salib itu yang akan memampukan kita untuk setiap kejahatan apapun yang direncanakan dan dirancangkan orang kepada kita. Itu tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi pahit. Tapi justru dari dalam kehidupan kita akan menjadi aliran sungai yang akan memberi damai, sejahtera, sukacita bagi setiap orang yang mungkin mereka berbuat jahat kepada kita. Saudara, selanjutnya berbicara tentang marah. Kita juga menemukan di ayat yang ke-25 tadi, di sana Tuhan itu memberikan ketetapan dan perintah. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Mara juga berbicara tentang bagaimana ketetapan dan peraturan Tuhan. Bicara tentang ketetapan dan peraturan atau perintah di sini. Memberikan sebuah pengertian bahwa ketetapan itu hukum-hukum kehidupan. Dan Tuhan juga memberikan kepada mereka peraturan-peraturan atau perintah-perintah. Di sana berbicara tentang sebuah hukum pengadilan. Nah, saudara kekasih, kita mau mengerti lebih dalam ini bagaimana Adam waktu hidup di Taman Eden. Saudara, di Taman Eden itu Tuhan menetapkan ketetapan ada pohon kehidupan. Bicara tentang ketetapan Tuhan, kata ketetapan ini memiliki sebuah pengertian hukum-hukum kehidupan. Saudara, seperti Adam di Taman Eden, Tuhan memberikan ketetapan yaitu pohon kehidupan. Tetapi Tuhan juga memberikan yang namanya peraturan-peraturan. Tuhan memberikan yang namanya perintah, jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, akibatnya kamu akan mati. Di dalam hukum kehidupan Allah, itu ada perintah. Artinya begini, ada sebab akibat yang tidak bisa engkau hindari. Ada akibat yang secara otomatis akan menimpa kehidupan. Saudara, terhadap dosa dan pelanggaran, Tuhan itu mengampuni kita kalau kita mau mengaku dan minta ampun. Tetapi akibat dosanya kita tidak bisa menghindari. Tujuannya apa, saudara? Kalau saudara berbuat dosa, saudara diampuni. Tapi kalau akibatnya saudara tidak tanggung, besok berbuat dosa lagi. Kenapa? Wong diampuni kok. Oh, berbuat dosa diampuni, tidak nanggung resiko. Besok berbuat dosa lagi. Kenapa? Diampuni kok. Saudara, Tuhan mengampuni kita dari segala dosa pelanggaran kita kalau kita mengaku dan bertobat. Allah itu setia dan adil. Tetapi seringkali kita juga harus belajar akibat dosa itu adalah konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita belajar akibat dosa itu pahit. Akibat dosa itu tidak enak. Supaya apa? Supaya jangan kita tinggal di dalam dosa. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen punya pengertian yang tidak tepat. Mereka mengaku dosa minta ampun dengan harapan. Resikonya tidak harus ditanggung. Tuhan sudah hapuskan. Makanya tidak heran kekristenannya hari ini bertobat, besok buat dosa lagi. Saudara, Tuhan mau setiap pelanggaran dosa akibatnya kita harus terima konsekuensi. Supaya apa? Supaya dengan konsekuensi itu hidup kita tidak lagi yang namanya bermain-main dengan dosa.
Ada ketetapan dan ada aturan untuk sebuah kehidupan yang Tuhan beri. Di Mara itu Tuhan menyelesaikan semua pengalaman pahitmu. Tapi dari pengalaman pahitmu itu Tuhan mau engkau mengerti sebuah hukum dan aturan dari kehidupan sorga. Saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita sampai ke sorga, untuk kita masuk ke sorga. Kita harus mengerti ada ketetapan-ketetapan, aturan-aturan yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga saudara, kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan kita di kemuliaan sorga, itu bukan kehidupan kekal yang bim salah bim, abrakadabra. Ya. Dari yang namanya kata berubah jadi merpati. Oh enggak begitu saudara. Kekristenan untuk masuk surga itu enggak bim salah bim abrakadabra. Enggak tiba-tiba berubah manusia rusak tiba-tiba jadi baik. Enggak. Tapi anugerah keselamatan itu pengampunan dosa dan di dalamnya ada sebuah anugerah kita dirubah karakter kita. Kita perlu belajar ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak lagi hidup dengan kuasa dan keinginan daging kita. Tapi kita belajar hidup dengan kuasa kehidupan ilahi. Saudara, itu berbicara tentang Mara. Dan ayat yang ke-26 mengatakan demikian. Setelah Tuhan memberi peraturan dan ketetapan, di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Artinya apa saudara? Ada ketetapan dan peraturan, ada hukum-hukum kehidupan. Itu berbicara tentang sebuah kualitas hidup taat. Ketaatan itu tidak semudah kita mengucapkan taat. Ya saudara, enggak. Sebab ketaatan itu berbicara tentang totalitas dan penundukan diri sepenuhnya. Seorang yang sudah masuk di dalam dunia militer, saudara. Dari seorang awam dididik lalu lulus. Gaya hidupnya udah berubah, saudara. Kalau dulu sebelum pendidikan semau-maunya. Anak mau bangun, dibangun orang tua, enggak mau bangun ya tetap tidur, disiram air ya tetap tidur. Tapi kalau dia sudah masuk pendidikan jadi militer, saudara, dia enggak bisa. Kenapa? Dia dididik untuk apapun tuh siap komandan. Siap laksanakan, enggak perlu tanya, enggak perlu nawar, siap laksanakan. Dan itu dididik. Dalam masa pendidikan mereka diajar, digembleng sampai benar-benar mereka kehilangan hak hidup mereka. Yang mereka tahu adalah setiap perintah dari atasan mereka katakan siap laksanakan. Nah itu tidak bim salah bim. Itu tidak sehari saudara. Itu tidak didoakan tumpang tangan, tumpang kaki. Tidak saudara. Itu harus masuk di dalam padang gurun. Dan di sanalah Tuhan mau mengajar kita kuasa salib akan membuat kita memiliki ketaatan. Di ketaatan itulah ayat selanjutnya kalimat terakhir mengatakan. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Disinilah Tuhan mengenalkan dirinya kepada umatnya sebagai Jehovah Rafa. Allah penyembuh kita. Saudara, Allah itu bukan dukun. Kalau kita sakit kita minta mujizat lalu kita disembuhkan. Lalu hidup kita ngaco. Hidup kita tetap seenaknya. Disembuhkan dari penyakit mujizat Allah. Tapi hidup kita masih sembrono. Saudara, mujizat kesembuhan dari Tuhan itu bukan seperti berkat dari dukun. Tapi mujizat kesembuhan dari Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita yang namanya hukum-hukum kehidupan.
Dia Jehovah Rafa. Dia bukan saja bisa menyembuhkan engkau dari sakitmu. Tapi dengar, Petrus menuliskan 1 Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Artinya apa? Oleh kuasa salib Kristus, semua penyakit yang datang karena dosa itu sudah dikalahkan. Engkau punya kuasa kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Tapi seringkali kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan sakit menimpa kita. Karena melalui penyakit itulah engkau akan melihat dia Jehovah Rafa. Bukan saja sanggup menyembuhkan engkau, tapi di dalam kuasa kesembuhannya, ia bisa melepaskan engkau dari alam maut. Seringkali melalui penyakit yang terjadi, Tuhan ingin bukan saja kuasa kesembuhan, tapi Tuhan ingin kuasa keselamatan itu terjadi atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu. Sehingga saudara, kalau ikut Tuhan itu bukan berarti tidak pernah bisa sakit. Bisa. Hanya Injil yang palsu yang mengajarkan kita kalau ikut Tuhan itu tidak bisa sakit. Saudara, kenapa? Karena seringkali waktu dalam ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan izinkan penyakit itu datang. Kenapa? Karena melalui penyakit itu dia mau menyatakan diri sebagai Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Bukan cuman satu pribadi yang kita butuh kalau sakit, kita perlu mujizat Tuhan. Kita perlu mujizat Tuhan. Ingat, mujizat itu bukan tujuan utama dalam hidup kekristenan kita. Tapi kalau hidup kita itu berpusat kepada kehendak Allah, hidup dalam ketaatan, mujizat itu akan mengejar kita. Mujizat itu akan mengiringi kita. Mujizat itu akan ada bersama dengan kita. Karena mujizat itu hanya sebuah sarana untuk kita akan mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan lebih dalam lagi. Saudara kekasih, setelah dari Mara inilah mereka melanjutkan perjalanan, mereka ketemu Elim. Saudara, ayat yang ke-27 dari Keluaran pasal yang ke-15 tadi dikatakan bahwa mereka sampai, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, bicara tentang Elim, ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Ini bukan bicara tentang jumlah, tapi ini bicara tentang sebuah rencana Tuhan. Angka 12, angka 70, kalau sudah perhatikan di dalam Alkitab, itu bicara tentang ketetapan orang-orang pilihan Allah. Matius pasal 10 ayat 1, Tuhan memilih 12 murid. Lukas pasal 10 ayat 1, Tuhan memberi kuasa kepada 70 murid. Saudara, Elim bicara tentang orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan otoritas kuasa. Kita juga belajar bicara tentang Elim, saudara. Itu bicara tentang Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B. Kalau bagian pertama mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ayat 10 bagian B, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Saudara, Tuhan mau engkau mengalami Elim dalam hidupmu. Tapi izinkan Mara itu terlebih dahulu engkau alami. Karena kalau engkau tidak mengalami Mara, engkau tidak akan pernah mengalami kelimpahan dalam segala kebajikan dan kemurahan. Engkau tidak jadi orang yang panjang sabar kalau engkau tidak mengalami masalah kecil yang mengajar kesabaran. Saudara, engkau tidak bisa penuh dengan kemurahan dan belas kasihan kalau engkau tidak belajar dari satu peristiwa kecil yang merugikan kamu. Tapi justru engkau rela untuk engkau dirugikan, orang lain mendapatkan berkat. Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih dan berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Lalu kalimat selanjutnya mengatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan dipuaskan. Engkau akan mengalami sebuah hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan saja berbicara tentang jumlah, tapi kelimpahan di sini juga bicara tentang kualitas.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau engkau mengalami mara dan engkau akan mengalami elim. Engkau akan mengalami kelimpahan, sebab bicara tentang padang gurun itu proyek ilahi Allah. Memindahkan sumber pertolongan dan hidup kita bukan lagi dari dunia. Tapi sumber kehidupan pertolongan kita datang dari sorga. Di tengah krisis, di tengah kesukaran, engkau akan mengalami yang namanya engkau bisa tetap eksis. Bahkan engkau bisa kelimpahan dalam kehidupan. Izinkan Tuhan menuntun engkau dari persinggahan-persinggahan. Kita sudah belajar dari sejak keluar dari Mesir. Bangsa Israel ketemu Sukot. Bangsa Israel ketemu dengan Etam. Bangsa Israel ketemu dengan Migdol. Barulah mereka mengalami mujizat. Laut Teberau terbelah. Setelah mereka mengalami Laut Teberau terbelah, sudah menanti mereka di padang gurun Syur, yaitu Mara dan Elim. Dan saudara, setelah sampai di Elim, mereka akan di perbatasan tepi Laut Teberau. Saudara, di tepi Laut Teberau inilah mereka akan mengalami sebuah pengalaman, mereka masuk di padang gurun Sin, di mana tidak jauh perjalanan mereka, Gunung Sinai sudah tersedia. Saudara, biar kiranya perjalanan hidup yang Tuhan masih izinkan kita jalani di tengah COVID-19 ini, pandemi COVID-19, di tengah kesesakan, di tengah segala keterbatasan dan hambatan. Mari, ini adalah proyek ilahi Allah untuk memindahkan hati saudara bukan lagi ke dunia, tapi hati saudara ke sorga. Sumber pertolongan hidup saudara bukan dari dunia, tapi sumber pertolongan hidup saudara datang dari tahta anugerah Bapa. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk kita boleh mengalami kuasa anugerah Tuhan. Itu boleh melimpah dan terjadi atas hidup kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Haleluya. Jesus. Kita teduhkan hati kita. Izinkan kuasa firman ini bekerja dan termeterai di dalam setiap buah hati kita. Haleluya. Ada waktu untuk kita merenungkan kebenaran firman yang telah kita dengarkan bersama pagi hari ini. Izinkan kuasa kehidupan dari Sang Firman itu yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Izinkan kuasa yang sama bekerja di dalam setiap kehidupan kita semua. Persoalan pahit yang Tuhan izinkan kita lewati, kekasih Tuhan, percayalah, waktu kita mau belajar mendengarkan suaranya dengan baik, kita mau belajar melakukan setiap ketetapan-ketetapannya, semua yang pahit itu Dia sanggup mengubahkan menjadi mata air yang manis yang selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kekasih Tuhan, kasih dari Tuhan kita tidak akan pernah terbatas. Dalamnya tidak bisa kita ukur, luasnya tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Persoalannya, saudaraku,
waktu yang ada pada kita ini sangat terbatas. Waktu kita ini tinggal sisa, kekasih Tuhan. Jangan lagi kita bermain-main. Kondisi yang terjadi hari-hari ini mungkin seperti yang dialami bangsa Israel. Kita merasakan pahit itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau belajar bereaksi benar di hadapannya. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami satu persatu. Engkau tahu setiap keadaan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau belajar menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang benar. Sehingga kuasa firman itu boleh terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkata bahwa apabila kami berjalan maju sambil menabur, sekalipun kami mencucurkan air mata, kami akan pulang dengan menuainya dengan sorak-sorai. Itu janji firman-Mu kepada setiap kami yang percaya, yang mau belajar taat akan firman-Mu. Bapa, tolong umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, terjemahkan ke dalam setiap hidup kami, untuk kami boleh makin bertumbuh kuat, berbuah, dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama